Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dini waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait salah satu materi berkaitan dengan usul fikih, yaitu qawaid fiqhiyah. Nah, qawaid fiqhiyah ini adalah salah satu cabang ilmu atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memahami fikih. Nah, untuk lebih jauh saya akan menjelaskan bagaimana definisi, kedudukan, dan bagaimana qawaid fiqhiyah itu di Indonesia. Baik, untuk memahami pengertian al-qawaid al-fiqhiyah dengan baik, pertama-tama kita perlu menjelaskan kata dasar dari dua kata kunci ini, yaitu qawaid dan fiqhiyah, yang masing-masing mempunyai makna yang spesifik. Ya, yang pertama tentang qawaid. Kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kaidah, yaitu secara bahasa itu kaidah ini berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk indrawi maupun maknawi. Dalam konteks indrawi, kata kaidah ini dapat diamati dalam ungkapan qawaid al-bait, yang berarti dasar atau pondasi rumah. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk maknawi, kata kaidah itu ditemukan dalam ungkapan qawaid al-din, berarti dasar atau asas agama. Misalnya contoh dari kata ini dapat kita temukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, dalam kata al-qawaid diartikan dengan dasar, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail diberikan amanah oleh Allah untuk meninggikan dan membina dasar atau pondasi Baitullah. Mustafa Al-Zarqah mengutip pendapat ahli nahwu menegaskan bahwa qawaid secara bahasa mengandung pengertian hukum yang dapat diterapkan pada semua bagian-bagiannya. Itu kalau kita memahami dari sisi kata qawaid. Nah, bagaimana dari kata fiqhiyah? Kata fiqhiyah berasal dari kata fiqih, yang berarti pemahaman mendalam tentang dalam konteks hukum Islam. Fiqih mencakup pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amali atau praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, jika kita mengaitkan antara qawaid al-fiqhiyah, berarti ini adalah sebuah kaidah-kaidah fikih atau prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman umum yang diterapkan dalam berbagai masalah hukum fikih. Kaidah-kaidah ini membantu dalam memahami menyelesaikan berbagai masalah hukum yang mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks syariat, dengan cara menghubungkannya dengan prinsip-prinsip umum yang telah ditetapkan. Nah, ini salah satu contoh kaidah fikih yang bisa kita dapat. Al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala urusan itu tergantung pada niatnya. Jadi kaidah ini mengajarkan bahwa dalam menentukan hukum atau suatu tindakan, niat dan tujuan di balik tindakan tersebut harus diperhatikan. Kaidah ini sangat mendasar dan sering diaplikasikan dalam berbagai aspek hukum fikih. Misalnya dalam berbagai aktivitas, misalnya mau kerja atau misalnya mau melakukan aktivitas apa saja. Nah, niat dan tujuan itu ya akan mempengaruhi perbuatan ataupun dalam kaidah. Nah, itu juga bisa kita katakan itu boleh atau tidak boleh. Nah, itu semua tergantung dari niatnya juga, itu salah satu kaidahnya. Baik. Dalam kajian keislaman, disiplin ilmu fikih dan usul fikih merupakan dua bidang yang berbeda.
dengan kaidah-kaidah yang berbeda pula. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara al-qawaid al-fiqhiyah dan al-qawaid al-usuliyah. Nah, ini al-usuliyah ini salah satu usul fikih berdasarkan pandangan ulama dan perspektif perbandingan. Ya, kalau dari definisi dan cakupan, ini al-qawaid al-usuliyah, dia adalah kaidah yang bersifat kulli atau bersifat umum yang dapat diterapkan pada semua bagian dan objeknya. Kaidah-kaidah ini digunakan untuk mengistimbatkan atau menarik hukum dari dalil-dalil syara'. Objek kajiannya adalah dalil-dalil syara' dan prinsip-prinsip yang mendasari pengambilan hukum, seperti kaidah tentang naskh atau penghapusan hukum, tarjih, memilih pendapat yang lebih kuat, dan makna perintah atau amar dan larangan nahi gitu. Tapi kalau misalnya al-qawaid al-fiqhiyah adalah himpunan hukum-hukum yang biasanya dapat diterapkan pada mayoritas bagian-bagiannya. Namun kadangkala ada pengecualian. Kaidah-kaidah ini membantu memudahkan pemahaman dan penerapan hukum-hukum fikih dalam berbagai masalah. Mereka berkaitan langsung dengan perbuatan mukallaf atau orang-orang yang terkena kewajiban syariat. Tadi dari definisi cakupan, sekarang dari fungsi dan tujuan. Nah, kalau al-qawaid al-usuliyah berfungsi sebagai metode untuk mengistimbatkan hukum syara' dengan benar dan menghindari kesalahan. Kaidah seperti ilmu nahwu dalam bahasa Arab yang membantu menghasilkan pembicaraan dan tulisan yang benar. Kalau misalnya al-qawaid al-fiqhiyah, dia berfungsi sebagai pedoman umum yang membantu menghimpun dan memudahkan pemahaman fikih. Kaidah-kaidah ini mencakup ketentuan umum yang bersifat umum atau kebanyakan yang diterapkan pada sebagian besar masalah fikih. Itu kalau misalnya dari tujuan. Ya, kalau dari waktu kemunculan, jika al-qawaid fiqhiyah muncul sebelum ada furu atau cabang-cabang hukum fikih. Sedangkan qawaid al-fiqhiyah muncul setelah furu atau cabang-cabang hukum fikih, karena kaidah ini berasal dari kumpulan sejumlah masalah fikih yang serupa dan memiliki hubungan substansial. Kaidah-kaidah ini dirumuskan berdasarkan aplikasi hukum-hukum fikih yang sudah ada. Baik, ya, selanjutnya dari segi objek kajian, al-qawaid usuliyah selalu berkisar tentang dalil dan hukum. Misalnya, setiap amar atau perintah menunjukkan kewajiban pada setiap nahi, dan setiap nahi atau larangan menunjukkan keharaman. Sedangkan al-qawaid al-fiqhiyah selalu menyangkut perbuatan mukallaf dan berfungsi untuk memudahkan pemahaman fikih secara praktis. Misalnya tadi, segala urusan tergantung pada niatnya. Jadi kalau misalnya niatnya baik, ya berarti nanti itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Jika memang niatnya sudah buruk, berarti itu seharusnya haram untuk dilakukan. Karena niatnya tidak baik. Baik, untuk kesamaan dan perbedaan. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat, jadi kedua-duanya itu memiliki bagian yang berada di bawahnya, yaitu kaidah-kaidah yang dapat diterapkan pada berbagai masalah. Jadi ada kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Nah, kalau misalnya dari segi perbedaannya, kalau al-qawaid al-usuliyah, dia kaidah yang mencakup dalil-dalil untuk menetapkan hukum. Kalau misalnya al-qawaid fiqhiyah, dia himpunan kaidah yang mencakup hukum-hukum fikih yang diterapkan dalam praktik. Jadi pas praktiknya gitulah. Dari berbagai mazhab fikih yang telah mengaplikasikan karya-karya penting mengenai al-qawaid al-fiqhiyah, kita dapat melihat betapa luasnya dan beragamnya warisan intelektual dalam ilmu fikih yang telah dikembangkan oleh ulama dari masa ke masa. Nah, berikut ini mungkin saya bisa menyebutkan beberapa kitab dari beberapa mazhab terkait al-qawaid al-fiqhiyah. Ya, yang pertama dari mazhab Hanafi, itu saya mendapat 3 kitab. Yang saya bisa sebutkan ada 3 kitab terkait al-qawaid al-fiqhiyah, yaitu Usul al-Qarqi oleh Al-Hasan al-Qarqi. Nah, di situ dia menjelaskan tentang awal dasar-dasar ilmu fikih atau ilmu fikih dalam mazhab Hanafi. Baru yang kedua ada juga Al-Asbah wa Al-Nazair oleh Ibnu Nujaim.
Ini juga sama, dia sebuah karya yang sistematis dan memadukan kaidah-kaidah fikih dengan aplikasi kritis mereka. Baru ada juga majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu di sini adalah sebuah kumpulan hukum yang diadopsi di seluruh Kekaisaran Utsmaniyah, menggabungkan kaidah-kaidah fikih dengan undang-undang sekuler. Yang kedua ada mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini ada dua kitab yang saya bisa sebutkan. Yang pertama itu Al-Furu' oleh Al-Qarafi. Itu dia memberikan penjelasan tentang cabang-cabang furu' dari kaidah-kaidah fikih. Baru juga ada kitab Ida al-Masalik ila Qawaid al-Imam Malik, yaitu oleh Ahmad al-Talmasani al-Winsharisi, menunjukkan penerapan kaidah-kaidah fikih Maliki. Baru juga ini dari mazhab Syafi'i yang ketiga. Nah, ada kitab Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam oleh Izzuddin Abdul Al-Aziz bin Abdul Salam. Nah, dia memfokuskan pada tujuan syariah dalam penerapan hukum. Baru ada juga Al-Asba wal Al-Nazair oleh Tajuddin Al-Subki, dan kemudian oleh Al-Suyuti yang memperluas dan menyempurnakan kaidah-kaidah fikih. Ada juga ini kitab Muktasar Qawaid Al-Alai yang menekankan pentingnya memahami dan menyederhanakan prinsip-prinsip fikih untuk aplikasi praktis. Nah, yang keempat ada juga mazhab Hambali. Kitabnya Al-Qawaid Al-Nauraniyah Al-Fiqhiyah oleh Ibnu Taimiyah. Nah, ini juga kita sering mendengar Ibnu Taimiyah dalam perkuliahan kita, yang menawarkan perspektif unik dan seringkali inovatif tentang prinsip-prinsip fikih. Baru juga ada juga kitab Al-Qawaid oleh Abdul Rahman bin Rajab yang dikenal akan kejelasan dan kedalaman analisisnya dalam kaidah-kaidah fikih. Nah, karya-karya ini tidak hanya penting dalam konteks masing-masing mazhab, tetapi juga memberikan sumbangan besar bagi perkembangan hukum Islam secara keseluruhan. Setiap kitab memberikan wawasan unik yang memperkaya pemahaman fikih dan membantu menjembatani prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan praktis umat Islam di berbagai zaman dan tempat. Mereka harus digunakan sebagai referensi penting dalam studi hukum Islam modern dan menjadi dasar bagi banyak diskusi dan aplikasi hukum kontemporer. Ya, saya kira seperti itu penjelasan dasar dari kita mengenal Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.